Nah, ibunda huruf lam jadi tempat keluarnya ibunda sekalian. Dari sini ayah bunda ya, mulai dari adnal hafah, ujung sisi lidah. Nah, di sini ayah bunda ya sampai ke muntahal hafah, ujung akhir sisi lidah. Nah, di sini ya ayah bunda. Kemudian disentuhkan dengan ujung langit-langit. Nah, di sini ya sebelum gusi gigi seri atas huruf lam ya al. Nah, di sini ya al huruf lam di situ ya. Nah, huruf lam ayah bunda apa saja sifat hurufnya? Yuk kita sama-sama coba bahas ya. Oke, ayah bunda huruf lam dia punya sifat huruf dari segi udara namanya jahr, yaitu tidak keluar udara ya, la li lu tidak ada udara. Dari segi suara nih ayah bunda huruf lam dia punya sifat huruf namanya tawasut. Ayah bunda apa itu tawasut ayah bunda sekalian? Tawasut itu artinya tengah-tengah, pertengahan antara rokhwah wa syiddah, antara lemah dan kuat ayah bunda, antara mengalir dengan tertahan. Jadi huruf lam ayah bunda ketika lagi sukun maka dia ada sedikit aliran ya al gitu ya, al ya al il ul gitu, jangan sampai mantul al il gitu ya, alhamdulillahi rabbil, itu bunda ada pantulan sedikit aja ya, al il ul, alhamdulillahi rabbil alamin, sedikit mengalir ya. Oke, bunda, waalaikumsalam warahmatullahi, bunda Endit dan ayah bunda lainnya selamat bergabung ya bunda sekalian. Berkah barakah buat bunda sudah ngucapin salamnya, amin ya. Oke, ayah bunda dari segi pangkal lidah ini huruf lam dia punya sifat huruf ayah bunda namanya al istifal. Al istifal itu ayah bunda turun pangkal lidahnya ya. Jadi ayah bunda semua huruf yang turun pangkal lidahnya semuanya tipis ya, la senyum ya, la li lu. Tapi juga kadang harus dibaca tebal. Kapan nanti kita bahas ya. Infitah ada jarak pangkal lidahnya, idlaq huruf yang mudah, inhirab suaranya condong. Nah, ini bunda huruf lam dia punya sifat huruf inhirab namanya, suaranya condong. Ya condongnya kemana? Keluar ya, al gitu ya, alla, alli, allu. Nah gitu ya, condongnya keluar jadi tidak al gitu ya. Bunda kalau inhirab tuh ini tadi sudah dijelasin, inhirab tuh artinya condong ayah bunda ya, condong keluar suaranya jadi tidak al tapi al gitu condong. Kalau huruf ro sama inhirab tapi condongnya ke dalam, ro tidak ro tapi ro. Nanti kita bahas huruf ro ya. Oke bunda, huruf lam ayah bunda ternyata dia punya sifat ganda, ya huruf lam ini kadang harus dibaca tarqiq tipis ayah bunda ya, turun pangkal lidahnya. Dan juga ya bunda kadang harus dibaca tebal, tabkhim, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Ya ujungnya sama ya al tapi beda pangkalnya. Ya bunda ada yang tahu nggak kapan huruf lam dibaca tebal, kapan huruf lam diangkat pangkal lidahnya? Ada yang tahu nggak ya? Bunda ini huruf lam ini jadi dia itu bisa dibaca tipis bunda ya, bisa juga dibaca tebal ya. Nah, ayah bunda sekalian, cara menebalkannya, ayah bunda sekalian bagaimana? Ayah bunda sekalian, oke, yuk kita sama-sama lihatnya. Ayah bunda huruf lam dibaca tebal, ayah bunda yaitu ketika lagi mengucapkan lafzul jalalah, kalimat Allah. Ini ayah bunda ya. Jadi ayah bunda kalimat Allah ini hati-hati ayah bunda, tebalnya itu bukan dengan cara monyong. Ya ayah bunda bukan dengan cara monyong, ayah bunda sekalian. Jadi tidak Allah, insya Allah, Masya Allah, Rasulullah, la ilaha illallah ya. Ayah bunda tebalnya itu dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah, di sini ya, Allah. Gitu ya, Allah, insya Allah, Masya Allah. Nah, gitu ya, Rasulullah, la ilaha illallah. Oke ya. Ayah bunda udah pada kebayang belum lafaz Allah? Bagaimana cara mengucapkannya? Udah pada bisa belum? Ya, ayah bunda mau dilihatin nggak cara pengucapannya? Pakai cermin, mulutnya kelihatan. Kalau banyak yang mau, saya akan contohin nih cara ngangkatnya. Tapi kalau sudah pada bisa, alhamdulillah. Kalau sudah pada tahu, ya bunda ya. Oke, ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, terima kasih banyak yang sudah ngucapin salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke. Baik bunda, kalau pada belum tahu huruf lam yuk kita sama-sama contohkan ya. Oke, disimak ya.
Ayah bunda huruf lam, ayah bunda sekalian, itu tempat hurufnya dari mulai adnal hafah, ujung sisi lidah, sampai ke muntahal hafah, ujung akhir sisi lidah. Nah, di sini bundanya. Gitu ya. Disentuhkan dengan ujung langit-langit gitu ya. Nah, kalau huruf lam biasa dia turun pangkal lidahnya la, ya, li, lu. Tapi kalau lafaz Allah maka dia tebal, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Diangkat Allah, Allah, insya Allah, masya Allah, Rasulullah, la tipis, la ilaha illallah. Jadi ini bunda hati-hati, tembalnya bukan dengan cara monyong. Ya Allah, 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 insya Allah, masya Allah, la ilaha illallah. Nah itu bunda kalau kesel sama anak, la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah, Allah. Gitu ya, tebal, diangkat pangkal lidahnya bukan dengan cara monyong, apalagi berubah jadi wawu. Ya. Oke, Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah Bunda berkah barokah yang sudah mengucapkan salamnya, amin ya. Oke, Ayah Bunda huruf lam sudah. Ayah Bunda sekarang kita coba masuk ke huruf nun. Huruf nun ya. Ayah Bunda huruf nun di manakah tempat keluar hurufnya? Oke, ya Ayah Bunda, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Taraful lisan ma'a ma yuhadhihi min dithati thanaya tahta makhrajil lam. Ujung lidah yang bertemu dengan apa yang bersejajaran dengannya dari gusi gigi seri atas sedikit di bawah huruf lam ya. Oke, ini Bunda huruf nun Ayah Bunda sekalian. Di sini ya, ujung lidah disentuhkan ke gusi ya. Nah ya. Nah ya Bunda, biasanya huruf nun kalau nyentuh ke gusi biasanya suaranya juga keluar dari al-khayshum ya Ayah Bunda. Alhamdulillah. Dari rongga hidung. Di sini. Ya ada suara dengungnya. Ya di sini ya. Nah gitu ya. Tapi Ayah Bunda kalau sudah lepas dari mahrajnya maka suaranya keluarnya dari al-jawf, dari rongga mulut. Contohnya ya, inna, nah pas na-nya di sini ya, inna. Jadi bukan di hidung. Inna itu kurang tepat ya. In dengung, na pas na-nya ke sini di rongga mulut ya. Oke Ayah Bunda, supaya lebih sempurna kita coba bahas sifat hurufnya ya. Oke, ini Ayah Bunda sekalian. Huruf nun Ayah Bunda dari segi udara dia jahar, tidak keluar udara. Ya, na, ni, nu. Jadi ada udara. Dari segi suara Ayah Bunda huruf nun dia tawasut, tengah-tengah nih Ayah Bunda, pertengahan antara rohwah wa syiddah, antara lemah dan kuat, antara mengalir dengan tertahan. Jadi sedikit mengalir. An, in, un. Gitu ya, tidak mantul. Ane, ine, una, ane, amta, maliki yaumiddin. Itu salah ya. An'amta, maliki yaumiddin. Ada sedikit aliran namanya tawasud ya, atau bainiyah, boleh ya. Oke, Ayah Bunda huruf nun dia punya sifat lagi Ayah Bunda, namanya istifal. Al istifal ini Ayah Bunda turun. Apa yang turun Ayah Bunda? Yang turun adalah pangkal lidahnya. Oke ya. Ini Bunda dia tipis. Turun pangkal lidahnya ya. Ya di sininya na tipis ya. Nah Ibu Bunda huruf tipis cara pengucapannya ketika lagi fathah maka Ayah Bunda dia tersenyum. Nah ya, na tipisnya, ni kemudian nu. Ya. Ini Bunda hati-hati huruf nun ya, ketika lagi fathah kadang suka jadi menebal. Jadi menebal Ayah Bunda gara-gara terpengaruh oleh huruf tebal yang ada di depannya. Contohnya Ayah Bunda ya, saya sering mendengar ada yang baca gini Ayah Bunda ya. Ihdino si, nosi, bukan nosi tapi na tipisnya na, ada asi jadi nasi. Ya, ihdinasi. Nah, gitu ya. Bukan no. Nah, ketika lagi kasroh juga ya Bunda, hati-hati ya Bunda, bukan ne ya, ar-rahmanir, bukan nir tapi ni, ar-rahmani, ar-rahmanir-rahim, tidak jadi kene ya. Na, ni dan nun. Oke, huruf nun sudah kita bahas ya Bunda. Sekarang ya Bunda kita masuk ke huruf ro. Ya huruf ro di mana letak hurufnya. Oke ya. Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah Bunda berkah barokah ya di sore hari ini yang sudah mengucapkan salamnya, amin ya.
Oke. Bunda huruf ro, Imam Ibnu Al-Jazari ayah bunda menuturkan warro yudanihi li dhurin al-khola. Huruf ro ayah bunda dekat dengan makhraj nun dan lebih masuk lagi ke punggung lidah. Baina dhahri tarafil lisani ma'a ma yuhadhihi min nithati thanayal ulya qariban min makhrajin nun. Di antara punggung ujung lidah dengan apa yang bersejajaran dengannya dari gusi gigi seri atas dengan makhraj nun, ya. Ini bunda huruf ro. Nah huruf ro ya bunda yang disentuhkan tuh dua tepinya. Nah ini ya, bunda dua tepi, ya, dua tepi ujung sisi lidah. Nah di sini tengahnya ada furjah, ada rongga untuk menyempurnakan sifat huruf namanya inhiraf. Nah ini sama inhiraf, suaranya condong ke dalam ya, ro. Nah gitu ya, ro. Jadi tidak ra tapi ro, condong ke dalam. Ini ada furjah, ada rongga, ada bolong kayak gini. Jadi yang disentuhkan tuh dua tepinya. Nah di sini, bunda ya. Oke huruf ro di sini bunda sama dengan nun, cuma dua tepinya ya, ro. Nah ya, ro. Nah di situ. Oke. Bunda huruf ro apa saja sifat hurufnya? Kita bahas ya. Oke, bunda huruf ro dari segi nafas atau udara huruf ro bunda dia jahar, tidak keluar udara. Ya, ro tidak ada udara. Dari segi suara ini huruf ro bunda dia namanya tawasut. Ya tawasut itu artinya tengah-tengah, pertengahan antara rokhwah wa syiddah, antara lemah dan kuat, antara mengalir dengan tertahan. Jadi bagaimana? Dia tetap mengalir tawasut. Sedikit aja. Sedikit aja ya bunda, pertengahan ya antara mengalir banyak dengan tertahan. Sedikit aja ya, nah gitu ya. Ir, ur. Contohnya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sedikit mengalir ya. Oke, ini bunda huruf ro dia punya sifat lagi namanya al-istifal, ya turun pangkal lidahnya, tapi juga kadang harus naik. Nanti kita bahas ya. Al-infitah ada jarak, idlaq huruf yang mudah, inhiraf suaranya condong ke dalam tadi ya, ro. Nah, satu lagi, huruf ro bunda dia takrir. Bunda ada yang tahu nggak apa itu takrir ya? Bunda takrir bunda sekalian, ini bisa dimaknai takrir ini bunda mengulangi, ya mengulang-ulang, atau juga bunda bisa dimaknai bergetar, yaitu gerakan yang mengulang-ulang ya. Nah bagaimana bunda getaran pada huruf ro? Yuk kita bahas ya. Bunda Imam Ibnu Al-Jazari menuturkan warro wabi takririn ju'il. Huruf ro bunda disifati dengan takrir, ada getaran. Wa akhfi takriron idza tushaddad. Samarkanlah getaran pada huruf ro ketika lagi bertasydid. Oke, bunda yuk kita sama-sama bunda masuk ke contoh kalimatnya. Ya, bunda ini ada huruf ro yang bertasydid ya. Ini ada ro yang bertasydid ya. Oke, bunda saya akan coba bacakan 3 cara baca. Ya, bunda 3 cara baca. Kira-kira bunda yang betul yang mana bacaannya? Ya, yang ke-1, yang kedua atau yang ketiga? Coba nih bunda yang ke-1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bunda kira-kira 1, 2 atau yang ketiga bunda ya. Oke, bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda selamat bergabung. Bunda terima kasih banyak yang sudah mengucapin salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ya. Oke, bunda tadi 3 bacaan tadi ya. Bunda yang tadi yang ke-1 bunda itu huruf ro-nya bunda terlalu bergetar ya. Bismillahirrahmanirrahim itu bergetar banget ya. Nah bunda yang kedua huruf ro-nya dia hilang, nggak jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim nggak jelas ya. Nah bunda sekalian yang betul insya Allah yang ketiga. Yang ketiga bunda pertengahan ya antara terlalu bergetar dengan huruf ro-nya hilang ya, tengah-tengahnya aja bunda yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu bunda ya. Oke bunda ternyata huruf ro bunda sekalian dia punya sifat ganda. Nah huruf ro punya sifat ganda bunda.
kadang harus dibaca tarqiq tipis ayah bunda, ya turun pangkal lidahnya, ya turun ya, dan juga kadang harus dibaca tebal, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Ya, nanti bunda huruf ro tebal tipis nanti akan dibahasnya di bab at-tafhimu wa tarqiq. Nanti insya Allah ada di bab khusus karena ini pembahasannya agak panjang nih ayah bunda ya. Oke ayah bunda, sekarang kita masuk ke contoh latihan ya. Tadi kita baru membahas huruf lam, nun sama ro. Kita sama-sama baca ya. Kita bacakan ayah bunda supaya lebih sempurna pengucapannya. Oke ayah bunda, ini latihan contoh ke-1. Ya, latihan ke-1 ketika lagi berharokat ayah bunda kita baca ya dari atas sampai ke bawah. Siap bunda yang sudah baca ketikan angka 1. Siap ya. Lala, lili, lulu, nana, nini, nunu, ro, ri, ru, nila, luna, lari. Silakan ayah bunda baca. Yang sudah baca ayah bunda kompak ketikan angka 1. Ya, sudah ya. Baik ayah bunda, kalau sudah ayah bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama coba masuk ayah bunda contoh yang kedua. Ini ayah bunda contoh yang kedua, yaitu ayah bunda ketika lagi sukun. Ya. Oke, ini bunda hati-hati huruf lam, nun dan ro. Tadi sudah dibahas ya, punya sifat huruf namanya tawasut. Artinya tengah-tengah, pertengahan antara rokhwah wa syiddah, antara lemah dan kuat, antara mengalir banyak dan tertahan. Nah, ini bunda hati-hati huruf lam, nun sama ro banyak yang suka mantul ya, ale, ile, ule, ane, ar. Itu salah ya. Sifatnya tawasut ayah bunda, sedikit mengalir. Al, an, aru. Gitu ya. Oke bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca, ini contoh kedua. Ketikan kembali angka 2. Siap ya. Al, il, ul, an, in, un, aru, ir, uru, alla, anni, arru. Silakan ayah bunda baca. Yang sudah baca ayah bunda kompak ketikan angka 2. Silakan ya. Ayah bunda jazakumullah khairan katsiran yang sudah baca, yang sudah praktek. Ayah bunda kami doakan yang sudah baca supaya Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, Allah ampunkan dosa-dosa lisannya yang banyak, Allah ampunkan dosa-dosa matanya yang banyak, dan semoga ayah bunda jari-jari kecilnya yang sudah aktif, semoga ayah bunda menjadi pemberat pada timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti, yang membuat ayah bunda masuk ke dalam surga dengan selamat. Amin. Masya Allah ya. Oke bunda, sudah ya. Ayah bunda kalau sudah, kita akan masuk ayah bunda selanjutnya, masih huruf yang keluar dari ujung lidah, torful lisan ayah bunda ya. Oke. Ini bunda huruf ujung lidah masih ada, hurufnya ada ta, dal sama to. Ya. Nah ini bunda huruf dal ta di manakah tempatnya? Oke, baik ayah bunda Imam Ibnu Al-Jazari menuturkan wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulya thanayam. Bunda huruf to, dal dan ta keluar dari ujung lidah dan gigi seri atas. Bunda ya, taraful lisan ma'a usuli thanayal ulya, ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Di sini bunda ya. Ujung lidah ya bunda disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Ya, dadidu bunda, ta, ti, dan tu. Sama di sini bunda ya. Lalu kenapa huruf dal dan ta tempatnya sama? Lalu kenapa suaranya beda? Kenapa beda ayah bunda ya? Karena punya sifat huruf yang berbeda. Oke ya, kita akan sama-sama coba bahas kembali ya. Oke, ini ayah bunda huruf dal dari segi udara dia punya sifat huruf namanya jahar. Ya, jahar ayah bunda tidak keluar udara ya, dada, didi, dudu, tidak ada udara. Ya, nih bunda hati-hati, masih ada yang suka keluar udara. Ya, dada, didi, duduk. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu bunda kurang tepat ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Tidak ada udara ya. Nah, bunda sementara kalau huruf ta ayah bunda dia alhams ya. Ayah bunda keluar udara ya, ta gitu ya, ta, ti, tu, bat, ada udara sedikit, tidak berlebihan ya. Oke ayah bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung, terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya, semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ya. Oke ayah bunda, ini huruf dal
dari segi suara dia punya sifat huruf ayah bunda namanya syiddah. Nah, ya ayah bunda, syiddah itu artinya kuat. Kuat ayah bunda yang membuat ayah bunda suaranya tertahan atau tertekan ketika lagi sukun ayah bunda tidak bisa lanjut. Ya gini ya, nggak bisa lanjut ya. Nah ayah bunda karena nggak bisa lanjut, dia masuk ke sifat yang lain. Nah ayah bunda namanya qalqalah, huruf dal mantul ya. Ende gitu mantul ya. Jadi ayah bunda jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ketika ayah bunda bertemu dengan dal sukun, pantulkan ayah bunda ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pantulkan ayah bunda, jangan malu-malu ya. Nah bunda, sementara kalau huruf ta sama dia syiddah, dia kuat ya ayah bunda, suaranya tertahan kalau sukun ayah bunda ya. Nah dia tertahan ayah bunda ya. Karena tertahan ayah bunda, dia masuk ke sifat yang lain namanya hams, ada percikan udara ya. Gitu ya, sedikit aja ya, jangan berlebihan, jangan jadi kecek. Tabbat yada idza syamsu kuwirat, itu kurang tepat ayah bunda ya, sedikit aja ya. Tabbat yada idza syamsu kuwirat, sedikit aja ada percikan ya. Oke bunda, kemudian dua-duanya dari segi pangkal lidah punya sifat yang sama namanya al-istifal. Al-istifal itu ayah bunda turun, nah gini ya. Ayah bunda turun pangkal lidahnya. Nah ini ya, semua huruf yang punya sifat al-istifal yang turun pangkal lidahnya tipisnya, huruf tipis, ayah bunda senyumin aja ya. Da, di, du ya. Ta, ti, tu, senyum ya. Oke ayah bunda di tempat yang sama ya, ayah bunda di tempat yang sama dengan ta ada satu lagi nih, huruf to. Nah di mana huruf to ya, ini mana huruf to sama dengan ta tempatnya. Lalu kenapa suaranya beda? Karena punya sifat huruf yang berbeda. Nah di mana huruf to ya. Coba ya bunda ya ayah bunda sekalian, ayah bunda huruf to bagaimana ayah bunda cara pengucapannya ya. Nah ini bunda huruf to ayah bunda sekalian ya, masih ada ayah bunda ini huruf to, ada dua bacaan yang sering ayah bunda baca ya. Huruf to ayah bunda ada dua bacaan yang sering ayah bunda baca. Kira-kira ayah bunda dari dua bacaan ini, ayah bunda kira-kira yang betul yang mana, satu atau dua nih? Coba bunda ya, saya bacakan yang ke satu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bunda yang betul yang mana, satu atau dua? Lagi ya, yang ke satu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Coba bunda dari dua bacaan tadi yang betul yang mana? Yang ke satu ayah bunda atau yang kedua? Coba nih ayah bunda ya. Ayah bunda insya Allah ayah bunda yang betul adalah yang kedua, masya Allah ya. Bunda hati-hati ya yang kedua ya. Ayah bunda kalau yang ke satu dia ada udara ya, ada udara ya. Oke ini ayah bunda huruf to, dia sifat hurufnya dari segi udara jahr, itu tidak keluar udara ya. To gitu ya, to tidak ada udara ya. Nah ya bunda, kemudian dari segi suara dia syiddah, dia kuat, suaranya tertahan, nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut ya, dia masuk ke qalqalah, to mantul ya. Nah bunda nih huruf to ayah bunda ya, dia dari segi pangkal lidah al istilah ayah bunda dia tebal, diangkat pangkal lidahnya. To itbaq juga lengket pangkal lidahnya. Nah lihat sini ya, ini bunda pangkal lidahnya diangkat dan lengket ya, ujungnya sama dengan ta tapi dia tebal ya. To tebal gitu ya, to gitu. Jadi bunda yang kedua yang betul ya. Oke ayah bunda, saya akan coba bacakan ya, saya akan coba bacakan ayah bunda sekalian ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada huruf to, ada huruf ta ya, ada to ada ta ya. Saya akan bacakan 4 cara baca yang sering dibaca oleh ayah bunda. Nah ayah bunda kira-kira dari 4 bacaan ini yang betul yang mana? Ayah bunda yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga atau yang keempat? Coba ini bunda yang ke-1 didengerin ya.
ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Coba ya bunda, kira-kira dari 4 bacaan tadi yang betul yang mana? Ya bunda, 1, 2, 3 atau yang keempat ya bunda ya. Oke ya bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda, selamat bergabung. Ya bunda, terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ya. Oke, ayah bunda, tadi yang ke-1 itu dua-duanya ta, ya, ihdinas siratal dua-duanya ta, ya. Nah bunda, yang kedua itu dua-duanya to, ya, ihdinas siratal itu dua-duanya to. Nah bunda, yang ketiga kebalik, huruf to dibaca ta dan ta dibaca to. Kebalik, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kebalik. Ayah bunda, yang betul yang keempat. Ayah bunda ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu ya. Oke bunda, yang sudah betul boleh ketikkan hamdalah ya. Oke ayah bunda, kita akan sama-sama coba masuk ke halaman latihan huruf ta, dal, dan to ya, supaya lebih sempurna pengucapannya ya. Oke ayah bunda sekalian nih ya. Huruf ta, dal, sama to, ayah bunda sekalian, ini tempatnya sama, tapi punya sifat yang berbeza. Ya, huruf ta, ayah bunda, dia tipis ya, dan juga dia alhams, ada udara ya, ta gitu ya. Tapi ayah bunda sekalian, ya, ayah bunda jangan sampai ayah bunda huruf ta ada udara, tapi udaranya jangan sampai berlebihan. Ya, ta, titi, tutu, berlebihan. Ya, ta gitu ya, ta, titi, tu. Nah gitu ya. Oke, ayah bunda, nah huruf dal dia syiddah ya, dia apa? Jahar, tidak ada udara. Dada, didi, dudu. Nah, di bunda hati-hati nih, masih ada yang suka keluar udara ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu bunda kurang tepat ya. Dada, didi, dudu, tidak ada udara. Huruf to dia tebal dan dia jahar, tidak ada udara. Jangan sampai tertukar dengan ta, jadi to, salah ya. Oke bunda, kita baca contoh yang ke-1 ini dari atas sampai ke bawah ya. Yang sudah baca contoh ke-1 ini, ayo bunda kompak ketikkan angka 1. Siap ayo bunda ya. Tata, titi, tutu, dada, didi, dudu, to, ti, to, dita, lida, tidur. Ya, silakan ayo bunda baca. Yang sudah baca ayah bunda kompak ketikkan angka 1. Ini ayah bunda contoh yang ke-1 ya, contoh yang ke-1 ya. Oke ayah bunda, kalau sudah ayah bunda baca contoh yang ke-1 ayah bunda, sekarang kita akan sama-sama ayah bunda masuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ayah bunda yaitu ketika lagi sukun dan juga ketika lagi bertasydid ya. Oke ayah bunda, kita sama-sama coba bacakan lagi ya. Ini ayah bunda huruf ta, ayah bunda ketika lagi sukun dia syiddah, dia kuat, suaranya tertahan, nggak bisa lanjutnya. Karena tertahan dia masuk ke sifat yang lain ayah bunda, namanya alhams, ada udara, sedikit ada percikan aja. Ayah bunda ya, gitu ya, jangan sampai berlebihan kayak ke huruf C gitu ya, ich, uch, gitu. Itu salah ya, harusnya ya, it, gitu, sedikit aja ya. Tabat yada, bukan tabach yada ya, tapi tabat, sedikit aja ya. Huruf dal ya bunda dia syiddah, dia kuat, qalqalah ya, ade, ide, ude, bunda pantulkan, jangan ragu-ragu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, pantulkan ya. Oke bunda, kita baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca, ayo bunda kompak lagi ketikkan angka 2. Ya ini bunda contoh yang kedua, siap ya. At, it, ut, ade, ide, ude, elpo, ito, uto, ata, adi, alto. Ya silakan ayo bunda baca. Yang sudah baca ayo bunda kompak ketikkan angka 2 ya.
Oke ayah bunda, waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Dewi Muji, ya selamat bergabung ayah bunda. Jazakumullah yang sudah ngucapin salamnya, semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ayah bunda ya. Oke ayah bunda sudah. Ayah bunda kalau sudah, sekarang kita masuk ayah bunda masih di ujung lidah. Nah ya, ini bunda ujung lidah hurufnya apa saja kita bahas ya. Imam Ibnu Al-Jazari ayah bunda menuturkan wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Oke, bunda huruf dha, dzal dan tha di atas dari kedua ujungnya, yaitu taraf lisan ma'a atrafi thanayal ulya, ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, nih bunda ya. Ini bunda ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Keluarkan sedikit ayah bunda ya. Keluarkan ayah bunda ujung lidahnya sedikit, keluarkan sedikit aja. Udah gitu sentuhkan ke atas. Ya kalau kata orang tua dulu katanya ujung lidahnya sedikit digigit gitu ya, walaupun sebenarnya tidak betul-betul digigit ya. Dza, dzi, dzu. Keluarkan sedikit ya. Tha, fi, thu. Nah, gitu sama di situ ya. Lalu ayah bunda kenapa huruf dzal dan tha tempatnya sama, lalu kenapa suaranya beda ayah bunda? Kenapa beda? Ayah bunda karena punya sifat huruf yang berbeda. Nah, ini sifat hurufnya beda. Ayah bunda ya. Oke, ayah bunda. Ini huruf dzal dari segi udara ya, huruf to diulang lagi ya. Boleh bunda huruf to gitu ya, tidak ada udara dan tebal diangkat pangkal lidahnya ya, to. Ya to, ti, to. Itu huruf to ya. Oke, ayah bunda, ini huruf dzal dia jahar tidak ada udara. Sementara kalau huruf tha dia al-hams ada udara. Ya, dza, dzi, dzu, ini tha, thi, thu. Nah, itu bedanya ya. Nah, ibu bunda bagaimana cara membedakannya? Coba ya bunda dekatkan mulutnya ke cermin. Ya, ayah bunda dekatkan ke cermin. Udah gitu ayah bunda praktekkan. Ya, biasanya kalau tha nanti di cerminnya akan muncul uap atau embun yang banyak. Ya, tha, thi, thu ada embun gitu ya. Nah, kalau dzal ayah bunda bukan berarti tidak ada uap, tidak ada embun, tetap ada, tapi tidak sebanyak huruf tha karena dia ada suara. Nah, gitu ya. Dza, dzi, dzu, tha, thi, thu. Nah, gitu ya. Huruf to bagaimana bunda? Huruf to tadi sudah dibahas ya. Barusan banget sudah dibahas huruf to ya. Jadi udah kelewat ayah bunda ya. Sekarang kita masuk ke huruf dha ya. Oke, ini bunda huruf dza sama tha dia dari segi suara ayah bunda rokhawah. Rokhawah itu artinya lemah. Lemah ayah bunda yang membuat suaranya itu mengalir dengan deras ya. Al, il, ul, lemah ya. Al, il, ul, lemah mengalir. Hati-hati ayah bunda jangan sampai mantul ya ayah bunda. Al, il, ul, itu salah ya. Huruf tha juga sama ayah bunda, dia lemah mengalir. As, if, us, lemah ya. Oke, ayah bunda dari segi pangkal lidah, ini dua-duanya punya sifat yang sama ayah bunda, namanya al-istifal. Ya, ayah bunda turun. Ayah bunda apa yang turun? Turun pangkal lidahnya. Nah, ya turun pangkal lidahnya. Ayah bunda semua huruf yang punya sifat al-istifal turun pangkal lidahnya, semuanya tipis. Nah, ayah bunda senyum kayak gini, ya dza, dzi, dzu. Nah, gitu ya ayah bunda, jangan sampai ketukar dengan dha. Ya, jangan sampai ketukar dengan dha ayah bunda, karena nanti maknanya bisa berubah. Ayah bunda ya, idza bukan idzaja. Alladzina bukan alladzina. A'udzu tipis bukan a'udzu. Nah, itu salah ya. Oke, ayah bunda di tempat yang sama dengan dzal ya ada huruf dha. Tuh, sama dengan dza ada huruf dha. Lalu kenapa beda suaranya? Karena huruf dha sifat hurufnya al-isti'la tebal. Ya, tebal diangkat pangkal lidahnya. Itbaq juga lengket, nempel nih ayah bunda pangkal lidahnya. Ya, isti'la sama itbaq dia ayah bunda ya, nempel dan juga terangkatnya dha. Gitu ya, dha tebal. Jadi bunda hati-hati tebalnya bukan dengan cara monyong. Ya dha itu nggak jelas ya. Oke ayah bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung. Ayah bunda berkah barokah yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ya. Oke, ini bunda hati-hati huruf dha kalau sampai ketukar dengan dza maknanya beda. Ya dha, dhalla artinya menaungi, sementara kalau dza ya dzalla artinya menghinakan. Ya, itu bedanya. Ayah bunda sekalian udah pada bisa belum huruf dha sama dza? Ayah bunda udah pada bisa belum? Mau dilihatin nggak ayah bunda cara pengucapannya pakai cermin? Ya, mau nggak? Kalau banyak yang mau, saya akan perlihatkan nih ayah bunda. Tapi kalau sudah pada bisa, alhamdulillah.
Kalau sudah pada bisa ya Bunda, kita coba masuk ke halaman latihannya. Kalau sudah pada bisa, nah ke sini ya. Oke, Ayah Bunda mau ya? Oke, baik Bunda, karena banyak yang mau Ayah Bunda, yuk kita sama-sama Ayah Bunda contohkan huruf dza ya. Oke. Baik. Ayah Bunda sekalian, huruf dza ya sama dha itu tempatnya sama, ya ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalau kata orang tua dulu katanya keluarkan sedikit ujungnya, gigit sedikit ya. Walaupun sebenarnya tidak betul-betul digigit ya, nggak gitu ya, nggak gitu, tapi cuma nyentuh doang ya. Za, zi, zu, sa, si, su. Nah Bunda, huruf za ya, huruf za dia istifal, turun pangkal lidahnya tipis. Nah ya, za, zi, zu. Sementara kalau zo ya, zo Ayah Bunda dia tebal, diangkat pangkal lidahnya. Tebal ya, zo, zi, zu ya, zo. Jadi bukan zo, itu salah ya. Zo sama dengan za ya, jangan sampai ketukar ya. Idza bukan idza, alladzina bukan alladzina, a'udzu bukan a'udzu. Nah itu salah ya. Oke Ayah Bunda, yuk kita sama-sama Ayah Bunda praktekkan kembali ya. Kita masuk ke contoh latihannya, barusan sudah dicontohkan. Ayah Bunda kita baca dulu latihannya, yaitu ketika lagi berharokat ya. Ujung lidah nih, ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas Ayah Bunda ya. Kita baca Ayah Bunda dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca, ini contoh ke-1, Ayah Bunda kompak ketikkan angka 1. Siap ya? Sa, si, su, za, zi, zu, vo, li, zu, vo, zi, su, ka, su, si. Silakan Ayah Bunda baca. Yang sudah baca Ayah Bunda kompak ketikan angka 1 gitu ya. Oke, Bang Panji 25, silakan ya, 25. Oke, sudah ya. Oke Bunda, kalau sudah Ayah Bunda sekalian, sekarang kita sama-sama Ayah Bunda coba masuk ke contoh ya. Contohnya huruf yang keluar dari ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas, disukunkan nih ya. Nah ini mulai kalau disukunkan lebih nyentuh lagi ke mahrojnya ya. Oke Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah barokah Ayah Bunda yang sudah mengucapkan salamnya, amin ya. Ini Bunda huruf ta ya, dia lemah mengalir, ada juga udara. Ya, huruf zal dia lemah, tidak ada udara ya. Bukan tapi huruf dha juga dia lemah ya, diangkat pangkal lidahnya gitu ya. Oke Ayah Bunda, kita baca Ayah Bunda dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca Ayah Bunda kompak ketikan angka 2. Siap Ayah Bunda ya. If, us, al, iz, uz, il, asa, azza, allu. Nah, silakan Ayah Bunda baca. Yang sudah baca Bunda kompak ketikan angka 2. Yang ini contoh kedua. Yang contoh kedua Ayah Bunda ketika lagi sukun ya, dan juga ketika lagi bertasydid ya. Oke Ayah Bunda, kalau sudah Ayah Bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama Ayah Bunda masuk ke ini Bunda, masuk ke huruf masih di ujung lidah ya, masih ujung lidah. Hurufnya ada sin, ada zai, ada sod ya. Oke Bunda, kita baca Ayah Bunda sekalian huruf sin, zai, dan sod ya. Ayah Bunda, torofu lisan wa min fawqi thanaya sufla bainaha wa bainal ulya. Ini Bunda ujung lidah yang mendekat ke atas gigi seri bawah, diantaranya dengan gigi seri atas, sehingga ya Bunda suara keluar melalui celah antara gigi seri atas dan bawah ya. Ini Bunda sin, zai, sama sod ya, ujung lidah Ayah Bunda disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Kemudian Ayah Bunda gigi seri atas sama gigi seri bawah disatukan layaknya seperti Ayah Bunda kayak gosok gigi. Suara keluar dari celah-celahnya, sin gitu ya, zai. Nah sama di sini ya. Oke Ayah Bunda, tempatnya sama, lalu kenapa suaranya beda? Kenapa beda Ayah Bunda? Ya karena punya sifat yang berbeda. Nah ini Bunda ya. Huruf sin Ayah Bunda dari segi udara dia alhams keluar udara ya, sa, si, su gitu ya. Nah kalau zai nggak ada udara dia, za, zi, zu, baz, tidak ada udara ya.
Nih bunda hati-hati ya, kalau sampai sifat hurufnya ketukar, nanti hurufnya juga akan ketukar. Contohnya nih bunda ya, ada ayat yang sering ayah bunda baca. Coba nih ayah bunda sekalian, ayat ini sering dibaca. Kira-kira ayah bunda pengucapan yang betul yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Ya, saya akan bacakan yang ke satu dulu. Ya, coba bunda, yang ke satu ya. Idza sulsilatil ardu silsalaha. Yang kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba bunda yang betul yang mana? Satu atau dua? Coba lagi yang ke satu. Wailul likulli humasatil lumasah. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Coba bunda yang betul yang mana kira-kira? Satu ayah bunda atau yang kedua? Ayah bunda sekalian ya. Ayah bunda hati-hati ya. Jadi ayah bunda insyaallah ayah bunda jawaban yang betul adalah yang kedua. Ayah bunda pakai huruf zai. Bunda zai ya, bukan pakai sin ya. Dan bunda huruf zai ayah bunda sekalian dia jahar, tidak keluar udara. Ayah bunda ya, hati-hati ayah bunda huruf zai. Kalau ada udara nanti hurufnya akan tertukar dengan sin. Itu banyak bunda ya, saya sering dengar soalnya. Idza sulsilatil suka gitu. Ya, harusnya idza zulzilatil, tidak ada udara. Oke. Kemudian ayah bunda dari segi suara, ini dua-duanya punya sifat yang sama, namanya rokhawah. Rokhawah itu artinya lemah. Lemah ayah bunda yang membuat suaranya itu mengalir dengan deras. Kapan ayah bunda? Ketika lagi sukun. Oke ya. Ini ayah bunda huruf sin, ketika lagi sukun dia rokhawah, dia lemah. Ayah bunda suaranya mengalir dengan deras. Ayah bunda ya. As, gitu ya. Is, us, jangan sampai mantul ya. Bismillah nasta'in musa. Itu bunda salah ya, suaranya mengalir. As ya. Bismillah nasta'in mustaqim. Alirkan suaranya ya. Bahkan ayah bunda pada surat yang sering ayah bunda baca ya, pada surat yang sering ayah bunda baca, ayah bunda sekalian, yaitu surat An-Nas. Ya, kenapa sering dibaca? Karena merupakan salah satu surat favorit ayah bunda. Ya, saking favoritnya dari subuh sampai isya sudah berpuluh-puluh tahun itu yang dibaca gitu ya. Tapi bunda masih banyak yang suka tergesa-gesa, tidak sempurna sifat hurufnya. Nah, bunda sekarang sudah tahu, jangan tergesa-gesa lagi. Ayah bunda sempurnakan sifat hurufnya dengan mengalirkan suaranya. Contohnya ayah bunda ya. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gitu ya. Oke, jadi jangan tergesa-gesa ya. Ustaz, live-nya kapan? Ayah bunda saya live-nya pagi jam 5 pagi. Ya, jam 5, kalau sore jam 3.30 WIB. Ya, waktu Indonesia Bandung. Nah, ya. Di bunda huruf zai juga sama, dia lemah, mengalir. Ya, az, iz, uz. Gitu. Ya, suaranya lemah mengalir. Oke, kemudian dari segi pangkal lidah, ini dua-duanya punya sifat yang sama ayah bunda, namanya al-istifal. Istifal itu ayah bunda turun. Ya, ayah bunda turun pangkal lidahnya. Nah, di bunda ya, turun pangkal lidahnya. Semuanya tipis. Nah, huruf tipis ayah bunda ketika lagi fathah, kasroh, dhamma, senyum ya. Sa, si, su, za, zi, zu. Gitu ayah bundanya, senyumin aja. Nah, ya bunda di tempat yang sama dengan sin, nah ya bunda ternyata ada satu lagi hurufnya, ada huruf sod. Nah, sama dengan sin, ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Lalu kenapa ya bunda suaranya beda? Karena huruf sod dia al istilah, istilah tebal, diangkat pangkal lidahnya, itbak dia lengket. Nah, diangkat pangkal lidahnya dan dia lengketnya so. Nah, gitu ya, so. Ya, jangan sampai ayah bunda tebalnya itu dengan cara monyong ya, sui. Nah, itu kurang sempurna ya. Huruf sod tebal, huruf sin tipis ayah bunda ya, jangan sampai ketukar. Coba ya bunda, saya akan bacakan surat Al-Fatihah ayat yang keempat ayah bunda, yang di dalamnya ada huruf sod sama sin. Ayah bunda kira-kira yang betul yang mana pengucapannya? 1, 2, 3 atau yang keempat? Coba yang ke satu dulu ya, disimak ya yang ke satu ya.
ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Coba ya Bunda, kira-kira yang betul yang mana? Yang Bunda 1, 2, 3 atau yang keempat ya. Oke Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda selamat bergabung ya. Ayah Bunda terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Ayah Bunda semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ya. Oke Ayah Bunda, jawabannya bervariasi antara 1, 2, dan 3. Ayah Bunda Masya Allah ya. Ayah Bunda ulangin lagi katanya ya. Ayah Bunda mau diulang lagi nggak? Tapi diulangnya diperlihatkan mulutnya pakai cerminnya kelihatan, mau nggak? Kalau banyak yang mau, saya ulangi lagi. Kelihatan mulutnya, ya sudah. Bagaimana cara ngangkat pangkal lidahnya? Ya tapi kalau sudah pada tahu sudah bisa, alhamdulillah. Ya kalau sudah pada tahu, alhamdulillah. Tapi kalau banyak yang mau, saya akan contoh ini, Ayah Bunda sekalian. Ya. Oke, ini Bunda banyak yang mau ya. Oke Bunda, huruf sin dan sod jangan sampai ketukar. Coba ya. Bunda kita sama-sama bahas dulu ya sebelum diulang sebentar ya. Oke. Ayah Bunda, huruf sin dan sod ya dan juga zai itu tempat keluar hurufnya Ayah Bunda sama-sama ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Ini ujung lidahnya. Ke bawah. Ya. Sin, zai, sod. Nah, di situ ya. Nah Bunda, kalau sin dia hams ada udara, kalau zai tidak ada udara ya. Bunda, huruf sin dia tipis turun pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya turun. Sa, si, su, as, is, us. Tipisnya. Kalau sod, Ayah Bunda tebal, diangkat pangkal lidahnya. Diangkat tembalnya so. Dia so, sui, su. Jadi tebalnya bukan dengan cara monyong sui, ihdina sui. Itu kurang tepat. Yang nggak ada hubungannya sama bibir. Ya so. Oke, Ayah Bunda saya akan coba bacakan. Ya 1, 2, 3 atau 4 yang betul. Ya yang ke-1 Ayah Bunda ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Coba Bunda kira yang betul yang mana? 1, 2, 3 atau 4. Oke, Ayah Bunda ya, kira-kira yang betul yang mana nih ya? Oke, Ayah Bunda masih bervariasi antara 1, 2, 3 dan juga 4 ya. Oke, baik Ayah Bunda, insyaallah Ayah Bunda yang betul adalah yang keempat. Ya, ihdinas sli, tebal, diangkat pangkal lidahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kebalik Bunda, yang kebaliknya ihdinas siratal itu kebaliknya. Jadi Ayah Bunda insyaallah yang betul adalah yang keempat. Masya Allah ya. Oke Ayah Bunda, supaya lebih sempurna, yuk Ayah Bunda kita sama-sama masuk ke contoh latihan ya, huruf sin, zai dan juga sod ya. Ini Bunda contoh ke-1 ya. Contoh ke-1 yang sudah baca, contoh ke-1 ini Ayah Bunda kompak ketikkan angka 1. Siap Ayah Bunda ya. Sasa, sisi, susu, zaza, zizi, zuzu, so, sli, su, susi, zazan, so, to. Aduh lapar nih Bunda ya. Silakan Bunda yang sudah baca kompak ketikkan angka 1 ya Bunda ya. Dari atas sampai ke bawah ini contoh yang ke-1. Silakan baca ya Bunda ya. Oke Ayah Bunda, kalau sudah ketikkan angka 1, Ayah Bunda sekarang kita akan sama-sama coba nih Ayah Bunda masuk ke huruf yang disukunkan. Nah, huruf sukun ya. Oke, ini Bunda ada huruf sin, zai sama sod ya. Ini Bunda lemah mengalir. As lemah, ya is, us. Gitu. Jangan sampai Ayah Bunda mantul. Ya bismillah, nasta'in, musa. Itu salah. Ya alihkan suaranya. Ya as, is, us. Oke, Ayah Bunda kita baca ya. Dari atas sampai ke bawah. Ayah Bunda kompak lagi yang sudah baca ketikkan angka 2. Siap ya. As, is, us, az, iz, uz, als,
is, us, asa, azi, asu. Ya, silakan ayah bunda baca. Yang sudah baca ayah bunda kompak ketikan angka 2. Silakan ya. Oke, ayah bunda, jazakumullah yang sudah baca, yang sudah praktek. Ayah bunda, kami doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, Allah ampunkan dosa-dosa lisannya, dan semoga ayah bunda sekalian Allah juga dosa matanya Allah ampunkan ya, dan semoga jari-jari kecilnya yang sudah aktif ayah bunda semoga menjadi pemberat pada timbangan kebaikan yang membuat ayah bunda masuk ke dalam surga dengan mudah dan selamat. Masya Allah, amin ya. Oke, ayah bunda, nanti setelah ini ayah bunda kita akan sama-sama masuk ke huruf yang keluar dari asyafatain, 2 bibir. Nah, ini bunda ada merah merona nih ya. Ayah bunda, asyafatain 2 bibir kita akan bahas. Tapi bunda sebelum kita bahas ke sini, ayah bunda izin dulu sebentar ya, izin dulu sebentar, sekitar 5 menitan. Ayah bunda, ini sudah 1 jam lebih saya live ya, sudah 1 jam. Ayah bunda, tadi ada beberapa ayah bunda yang bertanya tentang buku tajwidnya. Bunda izin dulu sebentar ya, 3 sampai 5 menit ya. Ini nanti bunda yang sudah punya bukunya bisa diulang-ulang di rumahnya, karena tiap halamannya dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya ya. Bunda yang pengen buku tajwidnya ada di etalase, sebentarnya ada di etalase 2, silakan bunda ya. Ini bunda yang pengen buku tajwidnya ada di etalase 2. Ini nama bukunya Tahsin Praktis Metode Marhalah. Nah, ini bundanya sampai ayah bunda mahir baca Al-Quran. Ayah bunda sampai mahir baca Quran. Ini bunda kitabnya hardcover nih, tebal, enak dipegangnya buat belajar, buat mengajar ya. Ini bunda kitabnya ada 161 halaman. Diajarkan dari tempat keluar huruf ya, sifat-sifat huruf ayah bunda, semua hukum tajwid ayah bunda lengkap banget di kitab ini. Ya, lengkap banget ya. Jadi bunda tidak dipisahkan antara huruf, sifat huruf dengan hukum, semuanya ada dalam satu buku di sini ya. Dan ayah bunda, ini buku ini sangat mudah dipelajari. Kenapa mudah? Karena tiap halamannya ayah bunda dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya. Ini ada barcode-nya ya. Nanti jadi kalau ayah bunda di sini ya, ini dengan detail dibahas ayah bunda di manakah tempat hurufnya ya, ada juga sanad riwayatnya, ada tempat hurufnya, ada sifat-sifat hurufnya, dan juga nih ayah bunda ada juga barcode, ada videonya. Nanti bunda diulang-ulang sampai bunda betul-betul paham ya. Ayah bunda silakan segera check out etalase 2 sebelum saya turunkan ya. Bunda yang check out di live saya, nanti ayah bunda dapat bonus. Apa bonusnya? Nah, nih bunda ya. Bunda yang sudah check out di live saya dapat bonus ya, etalase 4. Bonusnya yaitu juz amma tajwid. Ya, ini seharga 25.000. Ayah bunda yang di dalamnya ini bunda sama full color. Nih bunda full color. Nah gini ya, full color ayah bunda sekalian. Yang warna biru ini mad wajib ya, ada juga majaiz, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada latinnya buat pemula, ada terjemahnya bisa sambil tadabur. Nah ini bunda harganya 25, etalase 4. Tapi kalau ayah bunda check out kitabnya etalase 2 ini dapat bonus ya, juz amma tajwid seharga 25.000, dan juga ayah bunda dapat lagi bonus etalase 5 yaitu dzikir pagi dan petang, yang di dalamnya ada dzikir setelah sholat. Nah silakan ayah bunda segera check out ya. Yang pengen mendapatkan bonusnya silakan ya. Ini bunda kitabnya lengkap banget ya, ada 161 halaman ya. Pokoknya ayah bunda lengkap banget ya, detail banget nih ayah bunda ya. Bunda Ayu Komaria silakan bunda DM ya, silakan yang dari Malaysia, Singapura, Taiwan silakan DM, silakan message ya, karena tidak ada bag kuningnya, silakan ya. Ini bunda kitabnya lengkap ya, tempat-tempat huruf ya, sifat-sifat huruf ya. Nanti bunda yang ketinggalan live-nya tinggal di barcode ada videonya. Nanti bunda insya Allah ini sifat-sifat huruf dengan detail kita akan bahas kembali nanti ya. Ini bunda ada huruf-huruf yang sering tertukar juga dibahas dengan detail nih. Huruf-huruf yang suka ketukar ya. Kemudian ada bunda ada sifat-sifat huruf lainnya. Ada huruf ro yang dibaca tebal tipis ya, ada lafaz Allah tebal tipis. Ada bagan sifat-sifat huruf nih dari mulai hamzah sampai ke huruf ya. Itu lengkap nih bunda, ada bagannya sifat huruf ya. Ada juga nih bunda kaidah mad asli sama mad far'i lengkap di sini ayah bunda. Ada mad tabi'i ya, ada mad badal ya, ada juga mad iwad, mad tamkin, mad silah qasirah lengkapnya, ada mad wajib, mad jaiz, mad silah tawilah, mad farqi lengkap ya. Dan juga nih bunda ada 15 mad dengan detail dibahas. Nah bunda juga di kitab ini lengkap banget ya, ada hukum tajwid nih kayak idhar, idgham, iqlab, ikhfa lengkapnya. Jadi silakan bunda ya. Dan juga nanti bunda ada tanda waqaf, alif, lam, ayat asing juga lengkap di kitab ini. Silakan bunda segera check out ya bukunya yang sedang kita bahas ayah bunda. Nama bukunya Metode Marhalah.
Bunda yang sudah check out, insya Allah dapat bonus ya. Bonusnya ayah bunda juz amma tajwid seharga 25.000 dan ayah bunda dapat lagi dzikir pagi dan petang yang ada di etalase 5. Ya, silakan bunda segera check out yang ingin dapat bonusnya. Jazakumullah yang sudah check out bunda ya. Jazakumullah, semoga Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dimudahkan urusannya, juga dilancarkan juga rezekinya. Ini bunda etalase 2 ya. Nah, buat ayah bunda yang tidak bisa baca Quran sama sekali, ya, yang tidak bisa baca Quran sama sekali, ayah bunda ambil etalase 1. Ya, ini bunda etalase 1 buat pemula dari nol banget, atau buat anak cucunya ada di etalase 1. Ini bunda peratahsin ya, dari dasar banget diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf, ya, dari alif-alifan, ya. Nanti bunda hurufnya dikelompokkan kayak gini biar mudah belajarnya. Nah, dikelompokkan dengan huruf yang sering ketukar, udah gitu dibahas per kelompoknya, ya, dibahas per kelompoknya. Ayo bunda disambungkan bagaimana cara nyambungnya juga dibahas. Nah, silakan ya. Nanti bunda ada barcode-nya sama ada videonya buat pemula ya, ada videonya. Nanti bunda kalau sudah disambungkan dikasih bunyi vokal a i u. Nah, ini bunda kertasnya bagus ya, mengkilap nih ya, bukan HVS tapi matte paper ya. Dikasih bunyi vokal an in un ya, hurufnya dimatikan, hurufnya digandakan. Bunda dikasih tanda panjang ya sampai bisa baca Quran ya. Nanti bunda kalau sudah bisa baca Quran, ini ada 100 halaman ya. Buat pemula ada 100 halaman ayah bunda. Kalau yang lanjutan tahsin ada 161 halaman. Nah bunda kalau pengen dua-duanya, etalase 1 buat pemula atau dua-duanya, ayah bunda ambil etalase 3 ya. Etalase 3 tuh gabungan etalase 1 sama 2 ya. Harganya bunda lebih murah kalau 2, ada diskon lagi sekitar 20 sampai 30 ribu tergantung akunnya. Nanti bunda kalau check out etalase 3 dapat bonusnya 2 ya, juz amanya dapat 2 dan juga dzikir pagi dan petangnya juga dapat 2. Silakan ya. Silakan bunda segera check outnya sebelum diturunkan keranjang kuningnya. Oke, ayah bunda berapa hari? Bunda tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya berapa hari ayah bunda ya. Kalau yang dekat-dekat biasanya 1 atau 2 hari yang dekat-dekat ya. Oke bunda, terima kasih banyak yang sudah check out ya. Jazakumullah khairan katsiran ayah bunda yang sudah check out.